ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Yang pertama ayat-ayat di surah Al-Baqarah. Ada dua tempat dari surah Al-Baqarah yang ingin saya jelaskan di sini terkait dengan ayat-ayatnya. Yang paling pertama itu adalah ayat yang merupakan rujukan pokok, sudah menjadi pembicaraan manusia, tumpuan hukum terkait dengan puasa ini di bulan Ramadan. Yaitu ayat yang ke-183 dari surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, supaya kalian itu bertakwa. Supaya kalian bertakwa. Baik. Kita mulai dari ayat ini sebelum membaca beberapa ayat setelahnya. Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan seruan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu ada kaidah tafsir ya, disebutkan oleh Ibnu Mas'ud dan selainnya radhiyallahu anhu. Kata beliau, kalau kamu mendengar di dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, fa'ar'i bihi sam'ak, maka pasang baik-baik telingamu. Setelahnya itu hanya ada dua. Perintah Allah perintahkan, atau larangan Allah larang dari. Iya. Jadi begitu dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kita jangan menoleh ke kanan atau ke kiri. Banyak orang lain yang dimaksud. Iya. Kalau kita tidak merasa terpanggil dengan seruan tersebut, berarti itu masalah besar untuk kita. Mana keimanan itu? Iya. Sebab ini seruan kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Makanya pengagungan para sahabat itu indah sekali. Pasang baik-baik pendengarannya. Kita punya kepentingan di sini. Punya kepentingan. Dia harusnya menganggap dirinya yang dimaksudkan di dalam ayat ketika dia dipanggil. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini menunjukkan bahwa keimanan itu ada amalan-amalan, ada ucapan-ucapan. Keimanan itu ada kewajiban-kewajibannya, ada konsekuensinya, ada dasar-dasar keabsahannya, ada cabang-cabangnya, ada kesempurnaannya. Karena berbagai bentuk keimanan di dalam Al-Quran, panggilan untuk orang-orang yang beriman, pekerjaannya orang yang beriman, pujian untuk orang yang beriman, dan semisal dengan itu. Maka ketika dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, nah, ini pasang baik-baik pendengaran. Itu ada kerinduan ya dipanggil seperti itu.
untuk seorang mukmin. Ini subhanallah, anugerah Allah, nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia merasa seperti itu. Iya. Karena itu makna-makna keimanan itu besar sekali dalam kehidupan para sahabat Rasulullah SAW. Mereka ajarkan pada anak-anaknya mencintai Abu Bakar dan Umar. Ini mencintai Abu Bakar dan Umar. Sebab itu bagian dari keimanan. Mereka ajarkan kepada anak-anaknya bertutur kata yang jujur. Iya. Cabang-cabang keimanan itu sangat indah sekali. Sesuatu, hati itu kalau sudah terikat dengan sesuatu, dia merindukan sesuatu itu. Dia mencintainya. Dia mencintainya. Maka itulah dengannya kita itu selalu mengontrol hati kita. Ya kalau sudah dekat Ramadan, lalu hatinya itu selalu rindu, bersiap untuknya. Nah, ini hati bukan sembarang hati. Tapi kalau dia nggak ada perhatian terkait dengan hal tersebut, dia tahunya Ramadan itu nanti begitu manusia habis sholat isya rame di masjid, oh ini sudah sholat tarawih ya, satu Ramadan apa besok? Baru dia tahu besok Ramadan. Iya. Seperti tamu datang begitu, sudah datang tamunya, dia masih belum tahu bahwa ada tamu. Padahal tamu ini datang itu selalu ada waktunya. Setiap berlalu 11 bulan pasti tamu ini datang. Berlalu 11 bulan pasti dia datang. Jangan dia bilang, oh saya nggak tahu ada tamu mau datang. Nggak ada kata seperti itu. Itu kadang kita harus lihat dari etika kita sendiri, dari akhlak kita sendiri. Nah, kalau tamu ini sebelum datangnya kita sudah siapkan untuk menyambutnya, kita persiapkan hal yang besar untuk hal itu, maka itulah orang yang paling memuliakan tamu dan paling beruntung. Apalagi tamu ini datang dengan berbagai keberkahan, berbagai kebaikan. Iya. Bisa aja saya misalnya datang ya satu tempat, saya sudah banyak siapkan hadiah, tapi saya lihat tuan rumahnya mukanya masam-masam semua. Misalnya, akhirnya hadiah saya nggak jadi keluar karena saya lihat mukanya masam begitu. Atau datang kayak tidak ada perhatian. Ya. Itu bahasa-bahasa ketaatan kadang dibahasakan seperti itu oleh para ulama, supaya kita menata diri. Sama dengan sholat 5 waktu ya. Sholat 5 waktu itu lebih besar daripada puasa. Lebih besar daripada puasa. Itu kata Ibnul Qayyim, sholat 5 waktu itu bagaikan perjamuan Allah untuk hamba-hambanya. 5 kali sehari diundang, dijamu. Coba bayangkan kalau dia datang ke masjid, ya, di perjamuannya ini dengan berbagai keuntungannya. Sebelum datang, orang yang datang paling awal dapat hadiah, dapat keberuntungan. Ketika masuk di dalam berbagai kebaikan, berbagai keberuntungan, sisa diambil sendiri. Tapi ada juga yang datang sholat malas-malasan, datangnya paling terlambat. Ya. Orang-orang mengambil hadiah, dia cuma ngantuk-ngantuk saja. Karena kadang sholatnya, pikirannya kemana, sholatnya kemana. Nggak berhubungan. Ibadah-ibadah itu kadang kita perlu merenunginya.
sebagai sebuah nikmat dan anugerah dari Allah. Karunia yang harusnya kita sambut dengan baik.